Perubahan perilaku tiba-tiba dari kedua anjing German Shepherd milikku menciptakan tanda tanya besar. Mereka tak pernah lepas dari sisi keponakanku yang masih kecil. Selalu waspada dengan telinga terangkat dan sesekali menggeram ke arah yang tampak kosong. Awalnya kukira ini hanya bentuk kasih sayang berlebih. Namun firasatku berubah menjadi ketakutan saat kusadari tatapan mereka mengandung kecemasan mendalam. Naluri pelindung mereka terus menyala tanpa henti, seolah mendeteksi bahaya yang tak terlihat oleh mata manusia. Perhatian mereka yang luar biasa ini membuatku bertanya-tanya, sebenarnya, dari apa mereka melindungi keponakanku yang tak berdaya? Sejak keponakan kecilku memasuki rumah kami, perilaku anjing German Shepherdku berubah secara mencengangkan. Rex dan Stella, yang biasanya tenang dan santai, tiba-tiba menjadi sangat protektif, selalu berada di dekat keponakanku setiap saat. Mereka seolah tak ingin meninggalkan sisinya barang sedetik pun, mengikutinya kemanapun ia pergi dengan tatapan waspada. Telinga mereka selalu tegak, siaga terhadap setiap suara sekecil apapun. Sesekali mereka menggeram pelan ke arah ruang kosong, seolah ada sesuatu atau seseorang yang tak kasat mata. Perilaku ini terasa aneh, karena rumah kami selalu tenang dan aman, tanpa ancaman apapun yang terlihat. Awalnya aku hanya tertawa melihat sikap mereka, mengira bahwa mereka hanya terlalu bersemangat dengan kehadiran anggota keluarga baru. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai memperhatikan pola yang semakin mengganggu. Suatu pagi, saat keponakanku sedang sarapan di dapur, Rex dan Stella berdiri di sisinya dengan sikap yang tidak biasa. Tatapan mereka tajam, selalu mengawasi pintu dan jendela, seolah-olah menunggu sesuatu yang mengancam. Ketika kupanggil nama mereka, sikap mereka makin aneh. Mereka melirik sejenak arahku namun dengan cepat kembali fokus pada keponakan kecilku. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Anjing-anjing ini bukan hanya sekadar menunjukkan ketertarikan biasa, melainkan keseriusan yang biasanya hanya muncul saat mereka merasakan bahaya. Mereka adalah anjing yang terlatih, dan aku tahu mereka tidak akan bereaksi seperti ini tanpa alasan. Saat mencoba bertanya pada keponakanku, dia hanya mengangkat bahunya. Mungkin mereka menyukaiku, jawabnya singkat, sambil terus menikmati sarapannya. Tapi aku tidak sepenuhnya yakin dengan jawaban sederhana itu. Kejanggalan ini terus berlanjut selama beberapa hari. Setiap kali seseorang menekan bel pintu atau ada suara di luar, kedua anjingku langsung mengambil posisi di depan keponakanku, seolah siap melindunginya dari ancaman apapun. Jika dia bermain di ruang keluarga, mereka duduk diam di sekitarnya, mata mereka tak pernah lepas darinya. Suatu malam, aku mendengar suara pelan di kamar keponakanku. Ketika mengintip ke dalam, kulihat Rex dan Stella, yang seharusnya tidur di ruang keluarga, telah pindah ke kamarnya. Mereka berbaring di lantai dekat tempat tidurnya, seperti penjaga yang siap siaga. Aku mulai berpikir bahwa perilaku anjingku mungkin berkaitan dengan kemampuan mereka mendeteksi kehadiran seseorang atau sesuatu yang tidak bisa kulihat. Para ahli sering mengatakan bahwa anjing memiliki insting yang jauh lebih tajam dibanding manusia. Aku mengamati mereka dengan cermat, mencoba memahami alasan di balik kewaspadaan mereka. Suasana di rumah terasa semakin tegang saat mereka berdiri di depan pintu, menggeram dengan mata mereka tertuju pada pintu penuh curiga. Insting pelindung di diriku semakin besar. Aku menoleh ke arah keponakanku yang masih asik bermain dengan bonekanya, seolah tidak menyadari ketegangan yang menyelimuti udara. Aku berharap dia tetap tidak menyadari situasi ini, agar dia bisa menikmati masa kecilnya dengan tenang. Namun aku sendiri tak bisa mengabaikan kekhawatiran yang semakin menguat. Pagi berikutnya, suara ketukan di pintu memecah keheningan. Aku membuka pintu dan mendapati tetangga kami, Ibu Lin, berdiri di beranda dengan ekspresi khawatir yang tidak biasa. "Selamat pagi," sapaku, mencoba memahami ekspresi cemasnya. Sangat jarang dia datang sepagi ini, dan kehadirannya menunjukkan sesuatu yang mendesak. "Bagaimana kabarmu?" tanyanya ramah, namun dengan nada yang sedikit tegang. "Dan, apakah keponakanmu baik-baik saja?" Suaranya terdengar penuh kekhawatiran, yang membuatku semakin cemas. Aku terdiam sejenak, tidak yakin harus menjawab apa. "Sejujurnya, aku juga tidak terlalu tahu," jawabku jujur. Ibu Lin selalu tahu banyak tentang kejadian di sekitar lingkungan, jadi jika dia khawatir, ini bisa menjadi pertanda buruk. Aku mulai bertanya-tanya, apakah dia melihat sesuatu yang aku lewatkan? Apakah ada sesuatu berbahaya yang sedang terjadi? Jika Anda penasaran dengan kisah ini dan ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa klik tombol suka dan beritahu pendapat Anda di kolom komentar.
Dari kota manakah Anda menyaksikan video ini? Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik seperti ini. Dia menceritakan bahwa dia melihat anak-anak asing berkeliaran di sekitar rumahku, mengintai seperti sedang merencanakan sesuatu. Kupikir kamu harus mencari tahu secepatnya. Sarannya dengan nada serius. Aku mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lin atas perhatiannya sebelum menutup pintu. Saat kembali ke dalam, aku menemukan Rex dan Stella duduk di dekat keponakanku, lebih waspada dari biasanya. Mereka mengendus udara, seolah mencoba mendeteksi sesuatu yang aku tidak bisa rasakan. Melihat sikap mereka, aku memutuskan untuk mengajak keponakanku keluar. Mungkin sebuah perubahan suasana bisa membantu. Bagaimana kalau kita beli es krim? Tanyaku dengan nada ceria, mencoba menyembunyikan kekhawatiranku. Usulan ini disambut dengan antusiasme oleh keponakanku. Senyuman kecilnya menghangatkan hatiku, dan untuk sesaat, aku bisa melupakan ketegangan yang menyelimuti rumah kami. Tapi tetap saja, aku tidak bisa sepenuhnya tenang. Ajakan ini bukan hanya untuk meningkatkan suasana, tapi juga untuk mencari tahu apakah ada sesuatu di luar sana yang perlu kukhawatirkan. Es krim selalu menjadi cara yang baik untuk membuat anak-anak lebih terbuka. Di toko es krim, keponakanku memilih rasa favoritnya dengan senyuman kecil. Ada bayangan kegembiraan di matanya yang jarang kulihat belakangan ini. Saat makan es krim, dia terlihat lebih rileks, meski jawabannya tetap singkat dan hati-hati. Jelas dia belum siap untuk bercerita tentang apapun yang mengganggunya. Setelah memilih es krim, kami pergi ke taman terdekat. Begitu sampai, dia langsung berlari dengan penuh energi ke arah perosotan, meninggalkan aku duduk di bangku taman. Untuk beberapa saat, aku merasa lega melihatnya bisa bermain seperti anak-anak pada umumnya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat mengangkat wajahku, kulihat sekelompok anak sedang memperhatikan keponakanku dari kejauhan. Tatapan mereka terasa dingin dan menusuk. Secara naluriah, aku mulai mengerti mengapa anjing-anjingku selalu protektif. Rex dan Stella, yang kubawa serta ke taman, langsung berubah sikap. Mereka berdiri tegak, bulu mereka sedikit berdiri, tanda kewaspadaan tinggi. Mata mereka tertuju pada anak-anak tersebut, sementara mereka bergerak perlahan mendekati keponakanku. Melihat pergerakan anjing-anjingku, aku memperhatikan ekspresi keponakanku yang berubah. Wajahnya yang tadinya ceria kini menunjukkan ketakutan. Dia menoleh sebentar ke arahku sebelum bersembunyi di balik ayunan, mencoba menjauh dari pandangan mereka. Anak-anak itu tampaknya menikmati ketakutannya. Mereka menyeringai dan menertawakan, tetapi tidak bergerak lebih dekat. Mungkin karena kehadiran Rex dan Stella. Aku semakin tidak nyaman melihat perilaku mereka yang jelas-jelas mengintimidasi. Rex dan Stella pun siap bertindak jika diperlukan. Postur tubuh mereka tegang dan waspada. Aku tahu aku tidak bisa tinggal diam melihat situasi ini. Aku bangkit dari bangku dan berjalan mendekati keponakanku dengan langkah tenang, berusaha tidak menunjukkan kekhawatiranku. "Hei, bagaimana kalau kita pulang sekarang?" Tanyaku lembut. Berusaha memberinya rasa nyaman sekaligus jalan keluar dari situasi yang tidak menyenangkan ini. Dia langsung mengangguk cepat. Kelegaan terpancar di wajahnya. Saat kami meninggalkan taman, Rex dan Stella dengan sigap membentuk lingkaran perlindungan di sekitar kami. Mereka tetap waspada, memastikan tidak ada yang mengikuti kami di sepanjang jalan pulang. Aku merasakan kehadiran mereka sebagai pengaman di tengah-tengah semua pertanyaan yang masih belum terjawab. Apa sebenarnya yang baru saja terjadi? Dan yang lebih penting, apakah ini sudah berakhir atau baru permulaan? Saat kami berjalan pulang, keponakanku perlahan mulai merasa lebih tenang. Dengan setiap langkah yang menjauh dari taman, bahunya yang tadinya tegang mulai rileks. Dia bahkan mengulurkan tangan untuk membelai Rex dan Stella, sebuah gestur yang jarang dilakukannya sebelumnya. Kedua anjing itu berjalan cepat di depan, seolah menyadari sesuatu yang tidak bisa kupahami. Seperti mereka tahu bahwa mereka harus terus menjaga keponakanku dari ancaman yang mungkin masih mengintai di sekitar kami. Setelah sampai di rumah, rasa penasaranku semakin besar. Saat kami duduk di meja dapur sambil menikmati camilan ringan, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. "Siapa anak-anak di taman tadi?" Tanyaku, berusaha menciptakan suasana yang santai dan tidak mengintimidasi. Dia bereaksi defensif, sedikit bergeser di kursinya dan menatap lantai. Wajahnya berubah muram, dan dia hanya mengangkat bahu tanpa berkata apa-apa. Aku tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
Namun memaksanya berbicara bisa memperburuk situasi. Aku terus berusaha dengan lembut, mencari tanda-tanda komunikasi nonverbal. Anak-anak seringkali mengungkapkan lebih banyak dari gerakan dan ekspresi mereka daripada kata-kata. Keheningan yang mengikuti pertanyaanku semakin memperkuat keyakinanku bahwa ada sesuatu yang serius terjadi. Sebelum kita melanjutkan kisah menegangkan ini, luangkan waktu sebentar untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita yang mengharukan dan penuh makna. Terima kasih banyak. Jika kamu penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada keponakan dalam cerita ini, tekan tombol suka dan subscribe di channel kami sekarang. Akhirnya, dengan suara pelan dan bergetar, dia berkata, kadang-kadang mereka mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Pengakuan Liri ini seperti anak panah yang menusuk hatiku. Aku tersenyum lembut dan berkata, kamu tahu kan, di sini kamu aman. Rex dan Stella tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Sebuah senyuman kecil muncul di wajahnya, tapi sebelum aku bisa berkata lebih banyak, bel pintu tiba-tiba berbunyi, menghancurkan momen itu dengan kejutannya. Seketika Rex dan Stella langsung siaga, telinga mereka tegak saat mereka berlari ke arah pintu dengan gerak cepat dan tegas. Dengan hati-hati aku mengikuti di belakang. Rex yang menggonggong dan Stella yang menggeram membuat suasana semakin tegang. Sikap protektif mereka membuatku lebih waspada terhadap siapapun yang ada di luar. Perlahan aku membuka pintu dengan perasaan cemas, setengah berharap melihat wajah yang familiar. Kedua anjingku siap untuk melindungi, dan aku merasa takut sekaligus bersyukur atas kehadiran mereka. Untungnya, hanya seorang kurir dengan paket. Aku menghela napas lega, mengucapkan terima kasih lalu menutup pintu kembali. Rex dan Stella sedikit rileks setelah kurir pergi, tetapi tetap waspada. Gangguan kecil ini mengingatkanku pada ketegangan yang masih ada di dalam rumah kami. Saat memegang paket itu, aku menyadari bahwa suasana di sini masih dipenuhi dengan kekhawatiran yang tak terucapkan. Aku memutuskan bahwa hari berikutnya harus mencari tahu akar ketakutan keponakanku agar bisa membantunya dengan lebih baik. Meskipun dia tampak lebih nyaman saat bersama Rex dan Stella, jelas bahwa ketakutannya belum benar-benar hilang. Malam itu, saat keponakanku tertidur dengan Rex dan Stella berjaga di samping tempat tidurnya, aku menelepon kakakku, orang tua dari keponakanku. Aku berharap dia bisa memberikan sedikit jawaban atas semua kejanggalan yang terjadi belakangan ini. Kami menduga ada sesuatu, jawab kakakku setelah aku menjelaskan situasinya. Dia mulai enggan pergi ke sekolah dan jarang bermain di luar. Kami pikir hanya fase normal, tapi mungkin ada yang lebih. Pembicaraan itu membuka mataku tentang kemungkinan yang lebih serius. Kakakku menyarankan agar aku mencari tahu lebih lanjut tentang anak-anak di lingkungan sekitar yang mungkin menjadi sumber masalah. Dengan izinnya, aku memutuskan untuk mengundang beberapa anak tetangga untuk bermain, berharap bisa mengamati interaksi mereka dengan keponakanku. Mungkin dengan melihat bagaimana anak-anak ini bergaul, kita bisa lebih memahami masalahnya, usulku. Kakakku setuju, meski dengan beberapa keraguan. Kami berjanji untuk selalu berkomunikasi tentang perkembangan situasi. Keponakanku awalnya ragu untuk ikut serta dalam rencana playdate ini, mengingat apa yang telah dialaminya. Namun, kehadiran Rex dan Stella membuatnya lebih tenang, dan akhirnya dia setuju. Aku meyakinkannya bahwa aku akan memperhatikan segalanya dengan cermat agar dia tidak perlu cemas. Saat anak-anak mulai berdatangan, aku mengamati sikap mereka dengan seksama. Beberapa terlihat ramah dan antusias, sementara yang lain tampak lebih tertahan. Rex dan Stella tidak melepaskan pandangan dari keponakanku sedetik pun, siap bertindak jika ada tanda-tanda bahaya. Awalnya, semua berjalan lancar. Anak-anak bermain dengan permainan sederhana di ruang tamu, sementara aku mengawasi dari dapur. Namun, setelah beberapa saat, aku menyadari keponakanku sudah tidak ada di ruangan. Dengan cemas, aku mencarinya di seluruh rumah. Mereka berada di halaman belakang. Aku bergegas ke sana dan menemukan keponakanku duduk sendirian, memeluk lututnya erat-erat. Perasaan sedih bercampur khawatir menyelimuti hatiku saat aku mendekat, ingin tahu apa yang membuatnya menjauh dari yang lain. Rex dan Stella berputar perlahan di sekelilingnya. Kehadiran mereka seperti pelindung yang tak bersuara di tengah kesendiriannya. Aku mendekatinya perlahan, perih melihatnya seperti ini. Pipi kecilnya memerah dan air mata mulai menggenang di matanya. Jelas sekali bahwa dia sangat terpukul. Tidak jauh dari sana, sekelompok anak-anak berdiri menatap.
Tatapan mereka yang tajam menambah ketegangan situasi ini. Adegan ini menunjukkan dengan jelas kesulitan yang dia alami. Dia sedang dibuli, dan aku baru saja menyaksikannya langsung. Aku duduk di sampingnya, tanpa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Kadang-kadang, kehadiran sederhana lebih berarti daripada kata-kata penghiburan. Rex dan Stella mendekatinya, menjilat tangannya dengan lembut, seolah mencoba menghapus kesedihannya. Ekspresi anak-anak yang menatap kami seakan menunjukkan rasa bersalah bercampur cemas. Aku tahu mereka sedang memendam kesedihan yang besar. Aku bertekad untuk mencari tahu dan mengatasi apapun yang mengganggunya, tidak peduli apa yang diperlukan. Begitu kami masuk ke dalam rumah, Rex dan Stella langsung mendekatinya, mendorong tubuhnya dengan lembut menggunakan hidung mereka, seolah mencoba menghiburnya dengan cara mereka sendiri. Tepat saat itu, Ibu Lin, tetangga kami, datang berkunjung. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia merasa khawatir. "Apakah semuanya baik-baik saja?" tanyanya dengan penuh perhatian. Aku menjawab seadanya, tidak ingin membicarakan situasi ini di depan keponakanku yang masih bersedih. Sikap waspada Ibu Lin terhadap anak-anak di lingkungan ini semakin memperkuat tekadku untuk bertindak. Sudah jelas bahwa keponakanku harus merasa aman dan bahagia, dan aku bertekad untuk memastikan hal itu terjadi. Meski Rex dan Stella selalu melindunginya, aku tahu bahwa aku tidak bisa mengandalkan kehadiran anjing-anjing itu selamanya. Aku harus menemukan solusi permanen. Aku berbicara dengan keponakanku setelah semua tamu pulang. Dengan lembut, aku bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun dia merasa lebih baik dengan Rex dan Stella di sisinya, jelas bahwa dia membutuhkan solusi jangka panjang. Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Melihatnya menderita dalam dia membuatku sadar bahwa aku harus mengambil tindakan yang lebih tegas. Aku mengatur pertemuan dengan keluarga anak-anak di lingkungan sekitar dan mengundang mereka ke ruang tamu kami. Aku ingin menciptakan suasana yang tenang dan penuh rasa hormat agar kami bisa membahas masalah ini secara terbuka. Memulai percakapan seperti ini tidaklah mudah, tetapi aku tahu bahwa ini adalah langkah yang diperlukan untuk menghadapi permasalahan secara langsung. Aku berharap pertemuan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik bagi semua pihak. Keponakanku duduk di sampingku, matanya menunjukkan perpaduan antara kecemasan dan harapan. Reaksi orang tua anak-anak itu penuh keterkejutan saat mendengar tentang perundungan yang telah terjadi. Mereka tampak kaget, dan ekspresi mereka mencerminkan perasaan yang sama yang aku rasakan saat pertama kali mengetahuinya, campuran kemarahan dan kesedihan. Tujuan pertemuan ini bukan untuk menyalahkan siapapun, melainkan untuk membantu semua anak memahami dampak dari perilaku mereka. Semua orang sepakat bahwa kami perlu menemukan cara yang lebih baik untuk membantu keponakanku merasa lebih nyaman dan aman di lingkungan kami. Dengan berjalannya waktu, perubahan positif mulai terlihat. Rex dan Stella pun bisa merasakan perubahan suasana ini. Meskipun tetap waspada, sikap mereka menghangati sedikit. Sangat menenangkan melihat bahwa anak-anak yang dulunya bersikap buruk kini mulai berubah. Lingkungan sekitar pun mulai lebih damai, seolah-olah kami semua telah membuka lembaran baru. Keponakanku yang dulunya pemalu dan ketakutan, kini mulai bermain dan tertawa dengan lebih bebas. Rex dan Stella masih selalu di dekatnya, tapi kewaspadaan yang terus-menerus mereka tunjukkan sebelumnya mulai berkurang. Ikatan di antara mereka tetap kuat, mengingatkan kita akan kekuatan luar biasa yang datang dari kasih sayang dan perlindungan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like dan aktifkan notifikasimu. Bagikan kepada seseorang yang mungkin perlu diingatkan tentang pentingnya melindungi yang lemah dan menghargai kesetiaan. Dukungan Anda membantu kami di Cerita dari Balik Mata untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna yang menginspirasi. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya.